Wagapat M3L Podcast Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita balik lagi di M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Dan kita balik lagi untuk hari ini dan akan ngobrol lagi dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial banget ya. Ini adalah seorang aktivis marching band, ya kan, di Sumatera Utara, Indonesia juga. Jadi seperti apa dan bagaimana ceritanya? Langsung kita sambut, ini dia, Kak Adri. Halo. Halo. Iya. Kak Adri, apa kabar untuk hari ini? Kabarnya luar biasa. Luar biasa sehat ya? Sehat dong. Jadi untuk hari ini itu spesial banget untuk kita mau ngobrolin seputar marching band. Marching band Ya, ya. jadi siapa sih yang nggak kenal gitu kan, seorang Kak Kadri yang di Sumatera Utara bahkan di Indonesia, ya kan. Cuman gini, kayak kita tuh pengen tahu dulu nih untuk profilnya Kak Kadri itu seperti apa. Maksudnya boleh diinin dulu dong, Oke. diuraikan. Diuraikan ya. Yois. Boleh, silakan. Ya, namanya Kadri. Tapi nama panjangnya ada dong. Nama panjangnya ada. Aslinya Muhammad Kadri, tapi Muhammad mungkin Kadri. orang-orang sebagian taunya Kadri Nuridwan. I see. Nama komersil. Nama komersil. Oke. Iya. Terus, Ini aslinya orang Medan. oh asli orang Medan. Aslinya orang Medan. Oh, iya. Tapi begitu kuliah, kemarin di UGM kuliahnya, langsung tinggalnya banyak di luar Sumatera Utara. Oh gitu. Iya. Berarti untuk tempat tinggal dan lahirnya itu di Medan ya? Di Medan, asli Medan. Oke. Cuman gini, awal mula kok bisa terjun ke dunia marching band? Pas kuliah sih sebenarnya ya. Oh itu pas kuliah? Bukan dari sekolah? Enggak. Oh, enggak. Sekolah waktu di Medan tuh nggak pernah mencicipi marching band, nggak tahu sama sekali. Iya. Jadi begitu kuliah di UGM, tampil lah itu marching band UGM. Kita sebagai mahasiswa baru, Mahasiswa baru. ngelihat penampilannya langsung rekrutmen, tertarik lah judulnya. Masuk. Oh gitu. Akhirnya kejeblos ke situ. Kejeblos ke situ judulnya. Oh gitu. Iya. Bukan dari sekolah. Biasa kan kalau Bukan. anak-anak marching band itu kan dari sekolah, mungkin Ini SD, enggak. SMP. Iya, aku kebetulan memang baru kuliah. Kuliah baru tahu marching band. Baru tahu marching band. Dan masuk sebagai pemain. Sebagai pemain. Maksudnya pemain yang memang spesialis sekarang, color guard, atau kebanyakan kayak pelatih color guard itu kan awal mulanya itu bahkan nggak kenal. Iya, memang color guard. benar. Seorang Kak Kadri itu apakah seperti itu juga? Emang seperti itu juga. Alat apa dulu? Pertama. Jadi dulu awalnya memang kita kan ada placement test nih ya, anak baru, penempatan alat. Oh gitu. Aku ditaruh di trompet. Oh, alat tiup ya. Alat tiup. Trompet 1, 2. Kebagiannya trompet 2. Trompet 2. Masih anak baru soalnya. Oh iya. Nah, jadi main trompet selama setahun. Kemudian tiba-tiba tahun berikutnya langsung ditawarkan jadi pelatih color guard. Disitulah awal mulanya. Tahun berikutnya. Itu yang nawarin pelatihnya atau Kak Kadri yang menawarkan diri? Kan terkadang gitu. Pelatihnya senior. Oh senior. Senior. Pelatih kita kan senior semua tuh. Dia yang nawarin. Mau nggak mau sih sebenarnya ya. Mau nggak mau. Dan itu pada tahun berapa tuh Kak? 95 jadi pemain trompet, 96 jadi pelatih color guard. Oh gitu, 96 pelatih color guard. Iya. Dan event pertama kali? Event pertama kali langsung Grand Prix marching band di Jakarta. Jadi benar-benar anak baru dikasih event sebesar itu. Ya penuh tantangan ya, rasa takut, khawatir. Cuma ini harus mengemban tanggung jawab. Ya jalani aja. Dapat kemarin? Ya dapat sih ya, cuma dapat sekedarnya aja. Namanya kita ilmunya awal. Dari situlah untuk mengawali meracik ya. Iya. Yang membuat seorang Kak Kadri itu tertarik dengan marching band gitu. Apa Kak? Banyak sih ya. Jadi kan kalau kita nonton marching band itu kan sangat atraktif. Yang disuguhi itu banyak hal. Ada musik, ada visual. Terbagi dalam 2 hal besar itu kan. Visualnya juga masih dibagi lagi. Ada displaynya, ada color guard-nya ya, yang main-main bendera segala macam. Kemudian nanti ada visual juga yang dari pemain. Misalnya pada saat mereka display, mereka melakukan visual-visual efek. Nah itu kan seru tuh melihat itu kan. Terus kalau dari musiknya masih ada dibagi lagi menjadi beberapa alat. Jadi kita tuh melihatnya tuh kompleks, rame, meriah.
Nah, itu sehingga tertarik untuk masuk. Aku coba gitu. Itu ya. Pengen awalnya. Cuman kan gini, itu dari tahun 95 ya? 95. Sampai sekarang 2022 itu sudah berapa tahun itu? Udah banyak ya. 20-an tahun ya. Iya, lama sekali. Nah itu mempertahankan kecintaan terhadap marching band itu gitu. Iya. Yang kita pengen gali dari seorang Kak Kadri gitu. Apa yang membuat Kak Kadri itu sangat mencintai marching band? Apa yang dilihat? Iya, jadi kita nggak tahu memang potensi dalam diri kita apa sampai kita melakukan sesuatu ya. Jadi aku merasa pada saat aku menjalani di awal-awal tahun itu, akhirnya aku ngerasa aku enjoy untuk berkoreografi, menciptakan sebuah karya. Jadi tertantang untuk oke nih, next aku akan buat gini, Terus pada saat kita melihat karya kita itu kayak ada rasa kepuasan. Tapi di samping itu proses yang kita lalui itu juga yang membuat akhirnya kita jatuh cinta. Kan di situ rame dengan banyak orang yang menyatukan banyak karakter. Kemudian di situ ada senang-senangnya, di situ ada susah-susahnya, sedih apalagi. Ya pokoknya semua ditanggung bersama. Mungkin gara-gara itu akhirnya nempel terus sampai sekarang. Iya, mendarah daging. Mendarah daging. Pemain iya, pelatih iya. Juri akhirnya iya juga. Iya. Nah, lebih senang sebagai apa? Atau aktivis gitu? Lebih senang pengen dibilang sebagai apa nih? Kalau aku sih lebih senang dianggap sebagai praktisi ya. Praktisi marching band. Jadi kalau disuruh pilih antara pemain atau pelatih atau juri, lebih asik kayaknya jadi pelatih sih. Pelatih? Iya, kita bisa menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita, ide-ide kita gitu ke dalam sebuah pertunjukan seni. Gitu ya? Iya. Juri asik juga, banyak juga pasti yang kita dapat ya kan. Kita banyak kenalan nih, kita lebih dikenal banyak orang, kita dapat penghasilan udah pasti dari situ juga ya kan. Pelatih juga dong. Penghasilan juga ada. Tapi kan memang maksudnya pengalaman sebagai pelatih yang tak terlupakan sampai sekarang gitu. Ada nggak? Boleh diceritain dong ke kita. Ya mungkin salah satunya ya di tahun pertama itu, pertama melatih, tahun pertama melatih masih sedikit sekali referensi yang dimiliki, harus bawa band ke ajang yang sekelas GPMB. Pasti kita struggle ya dengan keadaan, berjuang, nggak tahu ini benar apa enggak. Pokoknya terus berusaha. Akhirnya setelah sekarang ngelihat hasil yang dulu pernah dibuat itu ketawa sendiri. Kalau lihat videonya, jadi itu salah satu memori yang nggak bisa dilupain sih. Itu ya. Pengalaman pada saat melatih. Iya, tapi setelah itu juga pasti banyak pengalaman menarik. Banyak sekali dong. Dan kayak prestasi juga. Boleh diceritain juga dong. Prestasi yang sudah diukir dari tahun 95 itu sampai sekarang gitu. Ini dong. Ya, jadi pada awal-awal tahun itu ya nggak ngarep prestasi, namanya juga kita pengalaman yang penting. Pengalaman baru. Tapi tahun demi tahun kita tertantang untuk gimana caranya kita bisa juara di event besar gitu kan. Cari referensi lah, cari ilmu di mana-mana. Akhirnya pada tahun 2004 punya kesempatan melatih di BCK Duri di PT Caltex pada saat itu. Sekarang PT Chevron di Duri Riau. Nah, akhirnya itu dapat juara 1 color guard-nya. Di GPMB. Itu tahun 2004. 2004 ya. 2004. Jadi ada berapa tahun itu menuju 2004 sampai akhirnya. Tapi sebagai pemain pernah juga ngerasain juara 1 dulu waktu bergabung di Garuda Flight di Jakarta ya, jadi color guard contest dulu di HB Cup. Itu gitu. Melatih atau pemain? Itu pemain. Itu ngerasain juga juara 1. 2001 bukan? 2001 sepertinya ya. Iya. Kayak yang pakai baju putih-putih itu bukan dulu? Putih merah ya? Kok tahu sih? Tahu dong. Kita ngikutin juga. Ngikutin juga. Iya. Iya itu ya. Terus kalau secara tim akhirnya tahun 2019 kemarin
bisa ngerasain juara 1 di GPMB, membantu marching band Waditra Prima Sangatta dari PT KPC Kalimantan Timur di GPMB. GPMB ya? Ya, jadi perjalanan panjang. Panjang banget. Iya. Dari luar Pulau Sumatera, dan sekarang sudah kembali ke Pulau Sumatera. Iya. Lebih enak di mana sih, Kak? Masing-masing Kira-kira sih ya ada enaknya ya. Kalau kita di Sumatera ini kan secara karakter keras, tapi kita karena udah terbiasa nyambung ya, nyambung gitu, joke-nya lebih dapet gitu. Tapi kalau yang di luaran kan kita harus adaptasi nih, adaptasi ya. Jadi kemarin pengalaman yang di Medan juga ngelatih di Sinar Husni, bawa Sinar Husni ke Jakarta pada saat itu tahun berapa ya? 2007 kalau nggak salah. 2007 itu juga alhamdulillah juara 1 di DMC waktu itu di Istora Senayan. Nah, itu terus terakhir salah satu pengalaman yang seru juga waktu punya kesempatan membangun marching band dari kampung halaman sendiri. Kampung halaman sendiri ini di? Jadi aku kan orang Mandailing sebenarnya. Yang kemarin itu. Iya, coba. Jadi kan orang Kota Nopan nih judulnya. Nggak tahu gimana jalannya kok tiba-tiba ditawarin untuk melatih sana. Jadi ini band masih bilang band kecil ya, dari desa gitu kan, dari SMA negeri desa. Tapi tertantang untuk bisa kasih sesuatu untuk kampung halaman. Judulnya begitu. Jadi kolam susu ya? Kolam susu tahu aja. Iya, itu lagunya hits banget itu. Hits banget. Iya. Jadi gimana caranya aku bisa kasih sesuatu untuk kampung halamanku dari yang kemampuan aku lah gitu ya kan. Akhirnya alhamdulillah memang kita beberapa kali menjadi juara 1 di Medan dan di Padang ada kompetisi namanya Minang Marching Competition tahun 2018. Oh gitu. Iya, banyak sekali ya. Jadi kayak apa ya, sebuah, kalau marching band ini apa sih, klub atau apa ya, unit ya namanya? Kita seringnya bilangnya unit sih ya. Kalau klub itu kan kebanyakan independen ya artinya ya. Jarang sih marching band yang independen karena butuh dana banyak. Berarti ini semua kayak yang kakak latih nih, maksudnya yang pernah dilatih itu sekolah ya, yayasan? Sekolah, perusahaan. Perusahaan juga ya. Iya, kebanyakan sekolah sih ya. Universitas juga. Universitas juga ya. Iya. Dan beberapa tahun belakangan marching band sempat vakum, mati suri, bisa dibilang seperti itu ya, akibat COVID-19. Ya kan? Nah, itu apa ya, kayak pasti kan banyak hal yang berubah ya. Maksudnya yang awalnya itu banyak aktivitas, terus kayak mungkin banyak tawaran-tawaran, begitu tiba-tiba ngedrop semuanya langsung. Akibat COVID gitu. Nah, itu maksudnya ada nggak kayak mungkin dari Kak Kadri atau sama teman-teman yang lain kayak mungkin membentuk suatu wadah komunitas yang memang kayak masih apa ya, kayak menghidupkan marching band ini walaupun nggak bisa berbuat apa-apa gitu? Iya, memang kita 2,5 tahun terakhir itu kan sulit sekali ya, bukan hanya di marching band aja tapi di semua sektor kehidupan lah ya. Apalagi marching band yang hitungannya itu cuma kegiatan ekskul kalau di sekolah gitu, artinya dia bukan kebutuhan utama yang harus dilaksanakan kan. Jadi memang kita akhirnya banyak yang stop marching bandnya. Kawan-kawan juga struggle lah ya untuk bisa survive di masa-masa sulit. Ada yang kebanyakan saya perhatikan memang mencoba untuk jualan apapun. Berarti kayak beralih profesi ya? Beralih profesi. Oh gitu. Nggak ada pilihan soalnya. Mau cari kerja juga justru banyak perusahaan yang pengurangan karyawan. Jadi mau nggak mau dia harus bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya. Sendiri ya, kayak berjualan gitu ya. Jualan, iya. Iya, benar-benar. Jadi memang kalau untuk bikin wadah khusus yang bisa itu sih kemarin belum ada ya, karena kita memang benar-benar kebingungan juga apa solusi yang bisa membantu teman-teman gitu karena kan ini berhubungan dengan dana sementara semuanya juga sedang kesusahan. Benar juga ya. Iya. Tapi yang pasti saya salut sama teman-teman. Mau berjuang di apapun itu yang penting halal untuk bisa survive gitu.
Nah, sampai sekarang ini ada yang masih tetap menekuni usahanya, mungkin udah lumayan sukses kan, sayang ya ditinggalin ya. Ada yang masih tetap berharap supaya mendapatkan rezeki dari marching band. Gitu. Dan sekarang kan sudah mulai ya kayaknya. Sekarang kan udah mulai lagi. Sudah mulai sih, alhamdulillah sudah mulai, ya. Karena Ada memang beberapa untuk COVID kan sudah mulai mereda juga ya. Iya betul. Jadi kayak semalam sempat lihat postingan kakak juga nih. Oh ya, stalking ya. Oh iya dong. Kita kan berteman, kita kan selalu iya biasalah gitu. Melihat postingan tuh ada sebuah kegiatan. Kemarin kayaknya ada IDCA gitu. Nah itu boleh ini dong, kayak share ke kita dong. Itu maksudnya gerakan atau program atau apa nih gitu? Ya, jadi IDCA itu Indonesia Drum Corps Association, itu sebuah organisasi yang menaungi kegiatan marching band. Mata lombanya adalah display, kemudian ada drum battle, ada street parade atau mungkin kita taunya di sini istilah kirap ya, parade kirap. Ada juga color guard contest tapi dengan istilah flag ensemble gitu. Nah, ada juga namanya sound spot. Jadi itu nanti harapannya dengan munculnya IDCA ini akan membuka lebih banyak peluang event gitu. Ujung-ujungnya untuk pelatih-pelatih juga nanti harapannya. Tapi untuk ini Kak, nanti akan ada yang jelasin. Oh ada yang apa kayak lebih detail lah ya? Lebih detail menjelaskan masalah IDCA. Iya. Siapa? Namanya Iqbal Alfani. Oh iya. Iya. Itu sebagai apa tuh? Kak Iqbal ini. Dia basicnya pelatih marching band. Oh pelatih juga? Iya, dia salah satu pelatih yang terbaik menurut saya ya, yang berhasil dari Sumatera Utara ini berkarir keluar sampai melatih di Sulawesi. Oh iya. Ya terakhir membawa band ke GPMB juga. Bandnya namanya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh. Iya, dan prestasinya lumayan loh. Sampai ranking 5 color guard-nya di GPMB kan luar biasa. Jadi ya. Dia salah seorang praktisi marching band juga yang pengen marching band itu maju. Nah, begitu ya. Berarti kita akan mengetahui lebih detail, lebih jelas masalah IDCA ini. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Iqbal. Iqbal Alfani. Oke, langsung aja yuk. Ini dia kita sudah bersama dengan Kak Iqbal. Hai Kak Iqbal. Halo. Halo. Nah, jadi Kak Kadri mempercayakan kepada Kak Iqbal nih untuk menjelaskan detail masalah mengenai IDCA. Nah, kira-kira IDCA ini programnya itu seperti apa gitu maksudnya? Oke, untuk IDCA-nya sendiri kita ini sebenarnya udah lama ya Kak, udah lama terbentuknya. Oh iya, terbentuk sudah lama. Terbentuknya itu tahun 2015. Untuk tahun 2015. Nah, IDCA ini menaungin drum band atau marching band di Indonesia khususnya, dan kita ini sifatnya untuk semacam rekreasi, bukan untuk rekreasi, bukan kayak saya ambil contoh mungkin untuk ini ya, apa namanya, atlet-atlet yang ke PON. Nah, mereka kan atlet yang disupport pemerintah. Kita di ADCA juga disupport pemerintah, cuman bedanya kita dinaungin sama KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Indonesia. Nah, sementara atlet-atlet yang ke PON itu dinaungin KONI. Bedanya kita di situ, cuman beda induk aja. Nah, di IDCA ini kita ada semacam PON-nya juga Kak. PON-nya itu kita sebutnya Fornas. Fornas, Festival Olahraga Rekreasi Indonesia. Nah, di Fornas ini diselenggarakan 2 tahun sekali Kak. 2 tahun sekali. Dan kebetulan tahun ini bakalan ada Fornas Kak di Palembang. Oh, di Palembang. Di Palembang, tanggal 2 sampai 4 Juli 2022 ini. 2022. Nah, untuk pesertanya sendiri dari mana nanti? Nah, pesertanya ini kita dari seluruh Indonesia, Kak. Dari seluruh Indonesia, dari provinsi-provinsi bakal mengirimkan
perwakilan lah ya. Perwakilan dari setiap Untuk provinsi. kayak provinsi masing-masing. Provinsi masing-masing, betul. Dan kebetulan kita mewakili provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, kita kan baru dilantik nih baru-baru ini Kak, minggu kemarin. Jadi kita udah dilantik sama pengurus IDCA pusat. Kemudian kebetulan ada event Fornas tahun ini. Jadi ya udah kita langsung istilahnya langsung tancap Persiapan gas lah ya. langsung persiapan buat ke Fornasnya. Gitu. Seperti itu. Dan katanya, bukan katanya sih, Kak Iqbal ini seorang pelatih juga. Sampai sekarang. Iya, bisa dibilang begitu. Iya. Sudah malang melintang. Banyak sekali juga prestasi. Boleh diceritain juga dong. Waduh, kalau Ngajar, maksudnya ngelatih di mana aja dulu. Sampai Oke. sekarang juga mungkin. Kalau untuk pengalaman melatih, saya terakhir kali main itu 2015 Kak. Main sebagai pemain. Saya aslinya dari marching band Sinarusni Medan. Sinarusni. Dari Sinarusni Medan ke 2014 terakhir sebagai anggota, kemudian 2015 kayak pengen cari pengalaman gitu Kak, main. Jadi Kebetulan ada tawaran dari pelatih saya di Jawa, Mas Andi Hasan. Ada Mas Hasan, ada apa dia bilang ya, ada slot pemain kosong nih, mau Main apa tuh? main color guard. Oh, color guard Main juga. color guard. Iya, mau coba nggak gini? Wah, tawaran bagus kan Kak. Oh ya udah, tahun itu nggak banyak mikir, langsung berangkat. 2015 terakhir jadi pemain, waktu itu ikut marching band Semen Indonesia event buat GPMB. Nah, 2016 sampai dengan sekarang ya melatih Kak. Di saya nggak punya band tetap ya Kak. Biasanya itu kontrak gitu ya Kak. Itu dari pertama band yang dilatih itu? Saya pertama kali melatih marching band GPK Kak, Kota Nopan. Oh, situ. Iya. Di Kota Nopan pertama kali. Di Kota Nopan ya. Setelah dari Jawa kemudian balik ke Sumatera, melalui tangan dingin Kak Kadri, diajak ke Kota Nopan. Oh, iya. Dan sekarang masih di situ juga atau sudah di band yang lain? Untuk sekarang kebetulan masih kosong nih Kak. Karena kemarin sama-sama kita tahu kan Sempat COVID. Iya, sebenarnya 2020 awal itu udah kontrak sama satu band kampus di Malang. Udah mau event juga, tapi 2 bulan jalan tiba-tiba kita ada COVID, dia harus stop vakum dulu gitu Kak. Ya sampai sekarang sebenarnya Kak. Harusnya masih di Malang ya? Harusnya. Iya. Berarti ya mudah-mudahan COVID kan ini sudah mulai mereda nih. Iya. Nah, mudah-mudahan karir kepelatihannya bisa berlanjut. Amin. Harapan semua pelatih dan penggiat marching band kita pasti harapannya sama. Iya, benar. Gitu. Oke. Nah, untuk IDCA juga mudah-mudahan tadi kayak event yang pertama itu Fornas di Palembang ya? Di Palembang benar. Nah, mudah-mudahan bisa meraih prestasi juga. Amin. Khususnya untuk atlet atau juga pemain di Sumatera Utara untuk mendapatkan ya medali lah ya. Medali kan bahasanya? Iya, medali. Kita targetnya juga ya nggak muluk-muluk karena baru turun untuk Fornas yang pertamanya kita gitu ya Kak. Tapi kalau kita baca Kak, mata lomba yang diperlombakan nanti di sana, wah kayaknya kita ada beberapa mata lomba yang bisa favorit, yang bisa kita raih. Yang bisa kita raih nih, karena kita mata lombanya apa itu? Kalau menurut saya pribadi, menurut saya pribadi sih, dengan tim-tim yang di bidang saya, kebetulan saya di bidang ini Kak, pengembangan teknis dan kejuaraan. Saya ada di IDCA ini. Di IDCA ini termasuk Kak Kadri juga dan ada beberapa teman-teman yang lain. Nah, kalau kita perhatikan dari segi teknis dan kemampuan pemain yang ada di Sumatera Utara, kita sebenarnya di section color guard, di lomba flag ensemble, kalau di IDCA bilangnya flag ensemble, kita lumayan kuat. Bisa ya? Bisa. Kemudian di drum battle juga kita punya pelatih-pelatih dan pemain-pemain yang kualitasnya juga nggak main-main Kak, gitu. Udah terbukti. Jadi 2 mata lomba itu kayaknya yakin bisa dicapai. Insya Allah Kak. Insya Allah. Oke. Ya pokoknya harapan dan tujuan ya kan dari IDCA ini semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Iya. Bisa tercapai juga untuk target-target
Nah, Amin. amin. Nah, sekarang kita mau ngobrol lagi nih dengan Kak Kadri. Oke. Setelah tadi kan Kak Iqbal sudah menjelaskan untuk IDCA. Nah, tadi seperti itu ternyata bahwasanya banyak sekali program-program, terus juga rencana yang sudah dipersiapkan oleh IDCA, ya kan? Nah, jadi melihat, nah ini kan kayak IDCA ini kan tadi kayak yang dijelasin Kak Iqbal itu kan lebih ke kejuaraan nih kayak olahraga gitu ya, kayak Iya. berarti ini kita mencari atlet ya? Iya, kalau di IDCA itu istilahnya bukan atlet, tapi player. penggiat olahraga. Penggiat olahraga. Iya, Nah, penggiat berarti kayak penggiat olahraga itu kalau biasa kita bilang player. Pemain Iya, ya. kira-kira gitu. Nah, kalau menurut Kak Kadri ini apa bedanya gitu? Player yang dulu zamannya Kak Kadri masih bermain, nah sama sekarang yang Kak Kadri itu sudah jadi juri gitu. Bedanya apa kalau Kak Kadri lihat? Bedanya ilmunya pasti ya. Oh, maksudnya lebih ke apa? Ilmunya konsep ya? Atau Iya, ilmu, konsep pagelaran, semuanya jauh lebih maju. Kalau dulu kita lebih sederhana gitu ya. Seiring dengan adanya YouTube, Iya, benar, kemudian orang lebih gampang akses lihat perkembangan yang ada di luar negeri, khususnya Amerika. Karena kiblatnya memang Amerika. Amerika. Oh, untuk IDCA ini Amerika? Iya, IDCA itu pemegang lisensi Drum Corps Internasional. DCI. Berarti nggak untuk kemungkinan dong dari IDCA ini bisa main di DCI? Udah pernah, Kak? Oh iya. Iya, tapi saat itu memang IDCA memang masih sebuah organisasi yang berpusat di Banten, ya. Ada unit namanya Gita Surosoan Banten yang sudah diberangkatkan ke Drum Corps Internasional di Amerika sana. Oh iya. Iya. Oh gitu. Berarti sangat apa ya, berpeluang besar lah ya untuk kayak adik-adik kita nantinya yang akan juga menyusul ke luar negeri. Ke luar negeri. Asik. Tapi gitu pun kalau kita bikin event di sini yang lisensinya memang DCI akan mendatangkan juri-juri dari DCI langsung. Oh. Iya. Iya, juri-juri langsung dari DCI ya. Langsung dari DCI. Iya, Jadi kita dapat ilmu benar-benar langsung dari sumbernya. Oh, kayak senior Blue Devil bisa juga berarti datang ya? Bisa juga Blue Devil, Santa Clara, banyak pokoknya. Banyak ya. Banyak. Iya. Baik, nanti kita lanjutin lagi. Maksudnya masih banyak sebenarnya nih pertanyaan yang mau diarahkan ke Kak Kadri. Tapi itu kan ada sajian, boleh diicip-icip dong. Oke. Kita minum-minum dulu ya. Minum dulu ya. Oke. Gimana Kak? Asli ya? Asli ya? Iya. Oke, jadi gini, untuk di M-Trial Podcast nih, kita ada programnya itu namanya tabungan. Tabungan itu adalah tabur tantangan. Iya, jadi nanti Ini ada kok kayaknya serem. Enggak serem. Oh, enggak serem ya. Ini cuman apa Tantangannya ya, apa nih? kayak ya iseng-iseng berhadiah lah. Oke. Nanya cepat, dijawab juga harus cepat. Itu dia. Jadi nanti tugas Kak Kadri adalah menjawab pertanyaan ini dengan cepat dan memilih satu dari dua pilihan. Oke. Oke ya, sudah siap ya? Siap. Baik. Pertanyaan pertama, pilih nasi goreng atau nasi soto? Nasi goreng. Jalan-jalan di pegunungan atau pergi ke pantai? Jalan-jalan di pegunungan. Bali atau Lombok? Lombok. Traveling atau shopping? Traveling dong. Masih. Keluar kota atau luar negeri? Luar kota. Luar kota. Iya. Pengennya kemana? Kalau sekarang pengennya ke Banda Neira sama ke Pulau Tual di Maluku Tenggara. Kenapa tuh Kak alasannya? Indah sekali. Oh, sekarang kan lagi musimnya Labuan Bajo. Ya udah pernah, alhamdulillah. Oh, udah pernah? Udah pernah. Iya, ceritain Iya. dong, gimana tuh di Labuan Bajo tuh? Ya, jadi benar-benar spektakuler ya. Spektakuler ya? Spektakuler. Banyak yang bisa dijual dari Labuan Bajo, pemandangan alamnya, budayanya ya, komodonya terutama. Oh, Kan situ. seru ya, kita bisa lihat komodo dari jarak dekat. Iya. Apa namanya, di atas rata-rata lah semuanya. Berarti yang Maluku tadi itu? Yang Maluku, Itu apa yang mau dilihat di sana gitu? pemandangan luar biasa sih. Oh sama, pemandangan juga ya? Iya, pemandangan. Itu pantai? Itu pantai, kebanyakan pantai. Pantai ya? Berarti hobinya ke pantai ya? Tadi pegunungan pantai tadi pilihnya? Pilihnya pegunungan. Ah kenapa? Pengennya ke pantai tapi disuruh milih pegunungan pantai? Iya, jadi kalau pegunungan, aku kalau di sini seringnya ke Pegunungan? Brastagi.
Karena Iya, di seringnya situ cari hawa-hawa dingin, ya. gitu. Tapi Menenangkan kalau ini keluar juga. kota tuh pengen cobain Pantai. karena kita Oh nggak gitu. punya pantai yang oke iya, di iya, sini. iya, iya. Di sini adanya danau ya. Iya, sebenarnya itu pilihan sulit sih. Iya. Tapi karena judulnya tadi pertanyaan cepat harus ya. Iya. Benar. Oke lah kalau begitu ya. Lanjut sekarang. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, menunggu atau ditunggu? Ditunggu. Nggak mau menunggu ya. Males. Iya. Korea atau Jepang? Jepang. Jepang. Rendang daging atau semur ayam? Rendang. Jauh atau dekat? Dekat. Malam atau siang? Siang. Kopi atau teh? Kopi. Kopi ya. Kopi. Berapa kali minum kopi dalam sehari? 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali. Pagi dan malam. Sore biasanya atau Sore. malam waktu nongki-nongki. Pilih Medan atau Jakarta? Medan. Dance atau menyanyi? Aku nggak bisa nyanyi, aku harus pilih dance. Oh iya. Dance pun nggak pinter. Tapi koreografi kan bisa. Iya. Bisa Berarti dikit-dikit. bisa lah ya. Iya. Bisa lah. Kak Kadri itu Nah, gitu. seorang dancer. Baca puisi atau menulis cerpen? Kayaknya baca puisi ya. Baca puisi ya. Diajak teman nongkrong di kafe atau ngajak teman nongkrong di rumah? Diajak nongkrong di kafe kayaknya. Kayaknya lebih asik. Lebih asik. Iya, nggak ribet ya. Nggak ribet. Kalau orang untuk rumah, aduh kayaknya ribet ya. Iya. Jadi kalau nongkrong di rumah ribet. Oke, lanjut 5 pertanyaan terakhir nih. Kalau ini seputar marching band kalau ini ya. Oke. Kak Kadri itu lebih pilih pegang alat bateri atau perkusi atau alat tiup? Alat tiup. Karena udah pernah. Karena udah pernah. Iya, belum pernah pegang bateri. Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama Ketuk sekali belum. Oh, kalau ketuk aja Oh, ya. iya, pernah Tapi kan dong. sebagai pemainnya belum. Iya. Drum battle atau display? Display dong. Display dong. Iya. Field commander atau pemain color guard? Pemain color guard. Pemain color guard. Kontes color guard di luar negeri atau kejuaraan IDCA di Palembang? Clue. Kayaknya IDCA di Palembang loh. Dan pertanyaan terakhir, jadi pelatih kondang atau juri nasional? Jadi pelatih hebat aja deh. Pelatih hebat ya. Iya. Kenapa Kak? Iya, kayaknya pelatih hebat lebih baik daripada pelatih kondang ya. Oh iya, pelatih kondang. Tapi kan kondang hebat, enggak ya? Iya. Kondang itu terkenal ya, Kondang itu terkenal. famous. Berarti kalau hebat belum tentu, kalau hebat udah pasti famous dong. Kalau famous belum tentu hebat. Wah. Gitu ya? Gitu ya? Bisa aja. Bener ya? Berarti nggak mau jadi juri nasional. Oh, mau. Tapi kalau disuruh pilih, lebih milih jadi pelatih. Iya, benar. Oh gitu. Ya udah. Selesai. Tabungannya selesai. Tenang berarti ya? Nggak ada jebakan nih. Nggak ada. Aman. Cuman gini, yang terakhir nih sebelum kita tutup. Ini kan kayak Kak Kadri ini kan ya pasti sudah apa ya, malang melintang terus makan asam garam untuk marching band. Jadi untuk kayak player atau juga tadi bahasanya penggiat ya. Penggiat ini kan butuh kayak kata-kata motivasi atau juga wejangan gitu. Jangan dari orang tua. Nggak tua kali lah, tapi kan sudah malang melintang tadi itu. Nah, kira-kira apa Kak yang mau di-share ke adik-adik kita gitu? Iya, untuk anak-anak yang pemula ya, yang baru masuk, enjoy aja dulu, Enjoy. jalani dulu. Ini untuk yang baru mengenal marching band? Iya, karena pasti banyak tantangannya, karena ini dunia baru, karena berat kan pasti kan. Berat ya? Panas-panasan, sering ngabisi tenaga, materi, semuanya lah. Ya, itu enjoy aja dulu, jalani dulu. Nanti pada saat titik tertentu akan tahu enaknya gimana. Benar, karena memang awalnya itu sih memang Awalnya. sulit ya. Iya, begitu udah cinta, langsung Nggak akan bisa lepas ke ya. lain hati. Saking cintanya bisa jadi kayak jodoh itu ketemunya di situ. Asik. Banyak kan kayak gitu. Iya, banyak. Iya, Cinlok itu dia. dulu ya kan. Tiap hari ketemunya itu terus. Enggak, terkadang itu jadi penyemangat. Oh, akhirnya rajin Latihan latihan. marching band itu kan ada sih dia. Niatnya bukan buat latihan. Bukan. Niatnya ketemu doi. Tapi karena itulah
cinta juga jadi sama marching Iya, band gitu. pokoknya yang Lengkap. Iya, lengkap. Iya kan? Apapun itu yang penting datang latihan. Iya. Mau karena marching bandnya atau mau karena doinya. Benar, gitu kan. Bisa aja pengalaman ya. Sikit. Sikit. Iya, enggak sebanyak Kak Kadri lah. Ai, Kalau kita asik. sih icip-icip lah bahasanya, ya kan. Icip-icip. Kalau Kak Kadri kan udah lebih ini sih, maksudnya udah banyak lah kayak tadi prestasinya udah jangan diragukan. Menang tua doang. Enggak juga, sudah diakui loh, sudah diakui. Iya, dan harapan dong. Biasanya kan Harapan. kalau kita tuh kan pasti punya harapan dari seorang Kak Kadri, terus harapan di IDCA tadi juga boleh, atau ya untuk marching band Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Harapannya, Pak? Harapannya sekarang ya, karena kita kan memang masih pandemi ya. Harapannya ini adalah saat-saat untuk bangkit kembali. Bisa balik seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi. Amin. Amin. Kemudian dengan adanya IDCA, harapannya bisa terbuka peluang lebih luas lagi. Akhirnya kita bisa punya event yang lebih banyak. Akhirnya pelatih-pelatih punya rejeki lebih banyak. Benar. Usaha-usaha kecil, pembuat sepatu, Iya, benar. pembuat bendera, Iya. ya kan? Baju marching band ya. Baju, Bulu, kaos-kaos, ya kan? marching band, bulu Iya, topi, benar, benar. pengrajin topi, Iya, semua ya. kecipratan semua. Benar, Jadi benar. memang efeknya ke ekonomi juga Iya, sangat besar Iya. Iya. Dan anak-anak sendiri akhirnya punya peluang lebih banyak untuk bisa beraktivitas, merasakan asiknya marching band ini. Nah, itu iya, dia. mau eventnya apapun gitu ya kan. Positive thinking aja, mau ikut sana, mau ikut sini, banyak manfaatnya. Jangan berkubu-kubu, tetap buka pintu lebar-lebar. Asik. Itu dia ya. Oke, kalau begitu. Jadi untuk ini M3L Podcast ngucapin maksudnya terima kasih banyak ya kan. Dan tentunya selamat untuk marching band yang sekarang kayaknya sih udah bakalan hidup lagi sih. Amin. Ya kan? Dan nanti mudah-mudahan event yang di Palembang bisa mendapatkan prestasi tentunya. Amin, doain ya. Kan? Lancar semuanya Amin, gitu kan. Pokoknya ya doa terbaik lah buat marching band Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Ya, Amin. Oke, baik. Nanti kita mudah-mudahan ketemu lagi ya di event marching band. Satu lagi tadi yang lupa Apa tuh? disebut. Oh, MC juga kebagian rejeki. Kalau lomba marching band lebih banyak, Iya, MC juga akhirnya Iya, ya. punya peluang untuk itu dia 2 ngejob- tahun nggak pernah MC. ngejob di sana. Nggak pernah MC marching band. MC-nya event lain. Iya juga sih. Pasti seru dong. Iya dong. Iya, mantan pelatih, MC tahu detail-detail ya kan. Iya, mantan pelatih. Mantan pelatih apa masih pelatih ini? Mantan pemain yang pasti. Mantan pemain. Mantan pelatih lah, udah nggak melatih lagi sih kan. Iya, Udah pensiun. udah pensiun ya. Kayaknya udah Jadi wedding organizer. Asik, itu dia. Semoga sukses. Iya dong. Pokoknya kalau Kak Kadri nikah harus pakai CK Production. Amin. Aku sponsor ya, aku ini untuk lain ya. Iya untuk dong. orang lain ya, aku iklankan ya. Iya boleh dong. Khususnya yang daerah sini aja. Iya. Iya. Dan Kalau- ada potongan harga untuk orang-orang pasti dong. Ada fee juga buat Kak Kadri. asik. Tit. Ini serius loh. Oh iya. Iya serius. Oh serius ya. Oh baiklah. Kak Kadri baik. serius nggak sih? Ya udah kalau begitu. Oke, Pokoknya oke. terima kasih banyak untuk Kak Kadri. Sama-sama. Kalau nanti diundang lagi kemari jangan kapok. Oke. Iya. Pokoknya Akhirnya ke sini ya. iya setelah setahun lebih ya. Ah enggak. Hah? Lebay deh. 2021 sampai 2022. Ah masa. Iya. Kayaknya baru 2 bulan Oh, lalu. 2 bulan ya. Oh, iya. Ya udah, pokoknya gitu ya untuk M3L Mania semuanya. Pokoknya tetap saksikan M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Nanti tentunya banyak bintang tamu lagi yang lainnya. Kak Kadri gini, untuk Yep. terakhir, Apa biasanya nih bintang tamu itu ngobrolnya gini nih. Tetap saksikan Tetap saksikan M3L Podcast, M3L Podcast. bukan lagi Bukan lagi Cekadot. Cekadot. Iya, Cekadot. Cekadot, Benar. bukan cekidot. Bukan, Cekadot. Cekadot. Oke, bisa ya? Ulangin dong. Tetap saksikan. Tetap saksikan. Tetap saksikan. Tetap saksikan. M3L Podcast. M3L Podcast. Bukan lagi Cekadot. Cekadot. 1, 2, 3. Tetap Tetap saksikan saksikan M3L Podcast. Bukan lagi Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo M3L Mania, saya Kadri. Jangan lupa like, share, and subscribe M3L Podcast. Bukan lagi
Cekadot. 2 Gapat M3L Podcast Cekadot.